Bapak Gubernur Kalimantan Timur khususnya hadir di Desa Klempang Sari, Kabupaten Pasir. Sekali lagi saya ingin mendengar suara dan juga semangatnya di area ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama. Sini ya. Sini nggak usah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Pasir, Ibu Hajah Syarifah Masitah Asgaf, dan seluruh pejabat pimpinan OPD pemerintah Kabupaten Pasir yang menyertai beliau pada kesempatan hari ini atau saat sekarang ini. Yang saya hormati seluruh rombongan gubernur yang kepala dinas yang saya ingat ya, berdiri biar masyarakatnya tahu nih ya. Tadi sudah ada kepala dinas perkebunan Ujang Rahmat namanya, kemudian kepala dinas kelautan dan perikanan Reza, kepala dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura Ibu Yana, kemudian kepala Satpol PP Pak Yusa, kemudian kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan Pak Gunawan, kemudian di belakangnya ini BPMPD ya Pak Sirajudin, terus mana lagi terus mana dia, nah itu direktur rumah sakit Awahab Sarani Pak David, kemudian Pak Beni, mana Pak Beni? Nah ini dia kepala dinas SDM yang ngurusi ada barang kali-kalian di bawah tanah itu. Kemudian ada kepala dinas PU dan perumahan rakyat itu Pak Fernanda. Kemudian kepala biro Adpam. Nah ini komandan perjalanan gubernur ke selatan. Pokoknya saya tergantung perintah dia. Ya apa yang dia bilang kerjakan saya kerjakan. Mana kepala biro umum, mana Bu Nunung Nurhayati, nggak ada. Kepala dinas sosial mana tadi? Oh ini orangnya. Kemudian mana Profesor Hepli mana? Nggak ada, tadi ada. Staf ahli, staf khusus, gubernur, grup TGUP 3, mananya? Ada Pak Coh, Tianto, Habib Sapran, Bapak Maman, Pak yang tadi memberikan bantuan 41 miliar ini usaha masyarakat di Kabupaten Pasir kepada Ibu Wakil Bupati. Nah, siapa lagi ya? Saya lupa. Kalau protokolnya nggak usah dikenalkan ya. Ya sering mungkin tidak bisa saya sebutkan ya. Mana camat Kuaro? Oh ini orangnya. Ya, kepala desanya coba kan tadi ada kepala desa yang ada di sini hadir. Banyak ya? Iya Pak. Ada di sana. Para petani, masyarakat, nelayan, para pengusaha kecil menengah mikro, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
di mana pada sore hari ini kita bisa hadir di Desa Kelempang 3 Kelempang Sari. Bukan Kelempang 3, bukan. Salah ini terus ini. Saya ingat, setahu saya ini Kelempang 3. Nah, itu yang betul saya kan ini kan. Saya. Sampean salah. Pak Kadesnya salah juga. Ya, salah. Kelempang 3 alias Kelempang Sari. Sarinya ada 3 lah. Kenapa? Sarinya ada 3 berarti. Banyak betulan sari. Iyalah. Banyak. Ya. Hadirin sekalian berbahagia. Ibu-ibu PKK. Mana tadi itu? Nah, itu dia. Tadi foto-foto dengan saya. Ya. Itu bahasa apa itu, lalu aja. Itu bahasa Inggris. Lalu aja. Nah, bahasa Inggris. Yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sekali lagi ucapkan, kita diberikan nikmat karunia ridho Allah yang pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Silaturahim antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Pasir. Dan sekaligus kepada masyarakat Kabupaten Pasir, khususnya yang ada di Kecamatan Kuaro, Desa Kelempang Sari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kesehatan, kewalafiatan, ya, sukses dalam berusaha. Amin. Nah, ini usaha semua ini yang kita lakukan. Jadi pemerintah itu jangan dianggap tidak mempedulikan rakyatnya. Ini sebuah bukti kepedulian. Ya, kepedulian itu tidak hanya misalnya rasa prihatin, rasa bangga, bahagia ketika orang lain berhasil. Tapi kepedulian itu banyak yang perlu dilakukan. Salah satunya yang tidak dan jarang terlihat tapi bertenaga besar adalah doa restu. Misalnya saya mendoakan kepada seluruh rakyat Kalimantan Timur, semoga sehat walafiat, bebas dari segala COVID. Ya, murah rezeki masyarakat saya dan berkah banyak dan bermanfaat. Itu doa saya dan itu tidak perlu saya laporkan. Itu sebuah ketulusan. Sebaliknya sama, masyarakat yang ada di sini juga mendoakan saya, mendoakan wakil gubernur, mendoakan seluruh pejabat provinsi, mendoakan bupati dan wakil bupati dan seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Pasir. Semoga para pemimpin itu diberi kesehatan. Itu doanya sampean-sampean. Kalau sudah saling mendoakan, saling mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah sebuah keberkahan. Karena itu adalah iman kita yang kuat. Dan di mana kalau kita kuat iman kita, rezeki itu biasanya datang tidak terduga-duga. Ya, ketika orang beriman, ketika orang percaya, maka Allah datangkan rezeki itu dari langit dan bumi. Dan dia tidak sangka-sangka. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa.
Dan yang lebih baik daripada itu juga harus kita lakukan ikhtiar dan usaha. Tidak bisa datang rezeki dengan sendiri tanpa usaha. Mau nanam kelengkeng, suruh, ya Allah tanamkan saya kelengkeng. Apa yang didapat? Ompong, rongong. Tapi kalau kita bekerja, berusaha dengan penuh keyakinan dan doa, insya Allah berhasil kelengkeng. Waduh, kelengkeng saya tidak bisa dijual karena terlalu banyak buahnya. Tidak usah khawatir. Kasihkan dengan tetangga. Gratis, tapi dengan tulus. Nggak bisa, tetangganya juga nggak bisa menerima lagi, kasihkan ke gubernur. Nah kalau gubernur pasti terima, apalagi namanya gratis. Kalau juga gubernur tidak mau terima karena sudah terlalu banyak lengkeng yang diproduksi oleh desa Kelempang Sari misalnya, biarkan dia busuk, jatuh di bawah pohonnya. Di bawah pohon itu ada makhluk-makhluk yang memakan hasil buah yang jatuh. Ada semut, ada cacing, ada segala macam mikrobia yang mengolah tanah ini menjadi subur. Subur pun tanah itu, karena ada hasil tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Pahala. Siapa bilang itu tidak memiliki manfaat? Sepanjang orang itu ikhlas berbuat sesuatu untuk alam ini, maka dia akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar daripada yang dia harapkan. Itu ya. Dan ini kita lakukan. Peremajaan tanaman sawit sudah mau ditanam yang benar. Bibitnya bibit yang sudah unggul ini ya Pak Ujang ya. Bibit pilihan. Harus ditanam dan dirawat. Memang ini lama. Kira-kira sekitar 3-4 tahun baru produksi. Tapi selama dia tidak berproduksi, dirawat, bisa ditanam di sela-selanya tanaman lain yang dapat produksi. Apakah jagung, apakah delay, apakah di situ dihidupkan ternak-ternak. Coba kalau ternak sapi, habis daunnya dimakan oleh sapi. Jadi kalau sapi ini memelihara, kira-kira pohon sawitnya sudah besar, baru sawit di bawahnya. Seperti tadi kami di desa apa namanya tadi itu, Saing Kerupuk. Itu ada masyarakat kelompok tani memelihara, menanam sawit, di bawahnya dia pelihara sapi. Dari 50 ekor sapi sampai mau berproduksi selama 6 tahun 350 ekor lebih. Sapinya sehat-sehat. Nah ini bisa nanti. Nah untuk ditanam itu yang sudah diremajakan itu sudah bisa dipelihara sapi. Jadi sementara maksudnya belum berproduksi sawitnya tapi sudah ada penghasilan. Kapasitas kita akan tanami pisang. Buah pisang itu jangan dianggap hanya buah. Pisang itu mengandung antitoksin yang tinggi. Aduh, apa sih antitoksin itu? Anti racun ya? Bagus, antioksidan. Banyak yang bisa kita lakukan. Dan Pasir ini adalah sebuah kabupaten yang sangat makmur menurut saya. Tepuk tangan dong. 5
itu mulai dari saya masuk dari PPU dulu, PPU itu masuk Pasir. Masuk sampai ke sini. Saya bilang dengan ajudan, coba lihat ya ada nggak rumah yang gubuk-gubuk. Sampai hari ini, saat ini saya tidak melihat sebuah rumah pun yang berupa gubuk. Semua rumahnya bagus-bagus. Apalagi masyarakat Kelempang Sari. Benar nih, saya bukan menghibur. Memang saya minta perhatikan apa yang terjadi. Saya tidak mau tidur selama di jalan. Mau perhatikan ada nggak rumah-rumah yang tidak layak. Ternyata nggak ada. Padahal saya memprogramkan untuk pembangunan rumah layak huni. Bekerja sama dengan pihak para pengusaha di Kalimantan Timur. Dan saya minta juga mungkin yang tidak kelihatan nanti kepada Ibu Wakil Bupati atau Bupatinya supaya menginventaris mana kira-kira rumah masyarakat yang tidak layak kita bangunkan. Ya. Nanti bekerja sama dengan TNI yang membangunkan. Karena TNI tidak perang, suruh membangun rumah. Karena ada di bagian tentara itu yang tukang buat properti dan infrastruktur. Nah, dia punya pengalaman. Dan karena kita ini memiliki kayu yang banyak, bisa nanti dibangun dari bahan kayu atau bahan lain. Ukurannya kira-kira 45 meter persegi lebarnya ya, kepala dinas ya. Layak huni. Ya. Tapi kalau saya lihat tadi ada rumah-rumah gubuk, itu bukan rumah gubuk yang ditempati orang tinggal, tapi tempat orang usaha beda. Tapi yang saya maksudnya adalah rumah tempat tinggal. Ya. Banyak pengusaha Kalimantan Timur ini yang bersedia membangunkan rumah layak huni. Dia cuma bingung aja gimana caranya. Nah, caranya ada. Saya sudah membuat putusan gubernur, pergub, peraturan gubernur, dan sekarang ketandatanganan antara Panglima dengan gubernur untuk membangunnya. Kalau di sini nggak perlu dibangunkan, rumahnya baik-baik semua. Ngapain dibangunkan? Rupanya orang-orang Kelempang Sari ini orang kaya-kaya semua. Nah, jadi dan nanti segera dilaporkan kepala desa, camat, ya. Coba inventaris mana rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni di Kapuaro ini. Lapor ke bupati, wakil bupatinya. Nanti koordinasi, kita akan koordinasikan dengan para pengusaha di Kalimantan Timur. Dan jangan sampai nanti rumahnya bagus, sudah bagus, untuk dibangunkan lagi, jangan. Nanti itu jatah orang yang tidak bagus rumahnya. Karena apa? Karena rumah itu salah satu daripada indeks komponen penetapan masyarakat miskin atau tidak. Masyarakat itu sudah punya usaha dia di desa-desa. Cuma kalau dia tidak punya rumah, jadi kategori miskin. Sebab di masyarakat di desa itu tidak ada yang tidak punya lahan. Tidak ada yang tidak punya ayam. Tidak ada yang tidak punya tanaman. Tidak ada yang tidak punya kebun. Ada sudah, usahanya ada. Karena rumahnya tidak layak, maka dia jatuh dalam status kategori miskin.
Ya, orang Kalimantan Timur masih tercatat lebih 6% miskin. Walaupun secara nasional kita lebih bagus daripada secara nasional. Nasional 10%, kita baru 6%, lebih sedikit. Nah ini gara-gara tadi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya masyarakat yang ada di sini, berusaha keras untuk memperbaiki nasibnya sehingga kemiskinan itu rendah, jauh lebih rendah daripada kemiskinan nasional. Ya. Jadi saya berharap kepada semua masyarakat momen-momen seperti ini dilaksanakan. Mudah-mudahan harga sawit itu terus naik. Sekarang TBS kita berapa sekarang di sini? Hah? 2.700. 2.700 itu harga di mana? Pabrik. Pabrik. Harga masyarakat jangan begitu, nggak mungkin begitu. Paling-paling 2.500. Betul. Karena ada keuntungan pedagang. Biarkan dia beri dapat keuntungan, berikan kesempatan juga pada pedagang. Ya. Kemarin saya lewat di situ 2.320 harga TBS. Harga yang sudah tidak pernah terjadi selama ini di Kalimantan Timur. Benar. Harga pabrik 2.700 sampai 3.000 sekarang. Nggak usah kita pikir 2.700, 2.800 sampai 3.000. Harga yang di bawah sana itu sudah jauh menguntungkan. Ya. Cuma bapak-bapaknya ini kalau sudah banyak duit, lain pikirannya sudah. Koleksi. Apalagi kepala desanya. Aman Pak, aman. Nggak macam-macam gitu Pak. Kalau pura-pura aja aku ada urusan di kota. Iya. Kok tahu Pak? Tapi Kades ini bagus-bagus. Oh. Jujur-jujur, Kades jauh di sana itu. Soal itu bukan hanya Kades, petani sawit juga sama. Nek akeh duite, cukup wong-wong. Ya Mas, coba sing Jawi ini. Hah? Banyak kawan Jawa di sini? Banyak. Masih paham bahasa aku. Hati-hati ya, bila bapak-bapaknya izin-izin macam-macam, jagai. Alasannya untuk merawat anak yatim. Kenapa ketawa? Ini ketawa bener nih. Jangan-jangan ya? Ya nggak apa-apa, melihara anak yatim itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jangan-jangan ini dijadikan alat, jadikan dasar. Gubernur nyuruh, mana ada gubernur nyuruh? Ya. Sawit harganya mahal sekarang, bener. Batu bara harganya mahal, batu bara sekarang sudah hampir mencapai $300 per metrik ton. $300. Sekarang semua beberapa negara di Eropa dan China kekurangan energi listrik gara-gara kekurangan bahan baku. Kita mendapatkan anugerah. Kenapa? Kita punya sawit, kita punya batu bara, kita punya gas minyak. Artinya di daerah-daerah negara lain kekurangan, kita mensuplai, harganya naik. Apa artinya? Masyarakatnya mendapatkan manfaat yang punya sawit,
negara mendapatkan pendapatan dari nilai ekspor. Apa artinya lagi? Artinya masyarakat kita memiliki karya amal ibadah yang besar kepada bangsa dan negara ini. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan negara. Bayangkan hebatnya bangsa kita. Ya, mudah-mudahan harganya terus membaik. Ya. Nah sekarang ini kelihatannya buahnya lagi kurang bagus. Buah sawit harganya baik. Nah gara-gara buahnya sedikit itu kali-kali jadi sampai harganya naik. Ya. Dan semua usaha kita pasti berhasil. Ada di bidang perikanan, ada kelapa dalam, ini kelapa itu kelapa hibrida ke dalam itu. Itu pasti akan berhasil kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, ya. Dan terus terang saja pada kesempatan ini juga rombongan gubernur ini membawa sumbangan kedukaan kepada orang-orang di Kabupaten Pasir meninggal karena COVID-19. Ada berapa tadi kepala dinas yang untuk yang meninggal? 238. Setiap orang yang meninggal, ahli warisnya menerima 10 juta. Arti ada sekitar 3 miliar 280 juta untuk Kabupaten Pasir. Untuk anak yatim dan yatim piatu berapa tadi? Berapa? 125 kali 2 juta berarti 250 juta yang akan didistribusikan. Dan itu diterima, pasti diterima. Nggak ada. Ya iyalah. Ya. Nanti akan di-drop melalui pemerintah kabupaten. Nanti kabupaten akan menyampaikannya kepada yang berhak. Ada yang mau, Kak? Hah? Jadi kami ini punya BUMDes, Pak, Badan Usaha Milik Desa. Alhamdulillah. Kalau untuk terima kasih. Yang kedua kalinya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Gubernur, bahwa dalam proses inovasi di desa itu kan sekarang digalakan, Pak. Kami juga sedang mengelola tanah aset desa yang alhamdulillah dibantu oleh Kelengkeng dari Provinsi Kalimantan Timur, tanaman kelapa ganja juga dari dana desa. Harapan kita ini, Pak, kami sedang membangun pabrik air minum dalam kemasan, Pak. Ini yang sudah 2 tahun kami ini tergopoh-gopoh melalui dana desa. Dana desa kami untuk pembangunan itu kurang lebih sekitar 400 juta, Pak. Setelah dipotong belanja rutin gitu, Pak. Harapan kami, kemarin kami sudah menyampaikan permohonan bantuan ke PMD Kabupaten Pasir dan diteruskan ke Provinsi, Pak, untuk tahun 2022. Mudah-mudahan kami bisa dibantu, Pak, ini mengenai masalah pabrik air minum dalam kemasan ini. Mungkin itu saja, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.